Halo guys, jumpa lagi bersama gua Alex. Malam ini kita akan ngobrol mengenai buat kalian yang awam ya, terutama cara untuk mengetahui produk kalian original atau bukan, ya, atau apakah ini barang rembesan ya, dalam tanda kutip, bisa dibilang juga barang reject ya, bisa juga dibilang barang yang tidak lulus quality control atau tidak diluluskan quality control. Tapi kita nggak akan ngebahas detail ke aspek masalah lulus kontrol atau tidak lulus quality control, maksudnya ya. Kita akan ngebahas kepada produknya. Jadi tujuannya adalah supaya kalau kalian dapat produk dan itu sebenarnya barangnya original, harganya murah gitu kan, jauh daripada harga toko misalnya kan, itu bukan serta-merta langsung diklaim atau kita klaim wah pasti fake nih atau KW gitu kan. Nggak juga, karena kalau kita bisa tahu ya tentu kita beruntung dapat produk yang original tapi harganya miring ya. Kalaupun terkait adanya minus atau reject ya nggak semua gitu kan. Oke ya, jadi pembahasannya akan spesifik kepada jaket ya. Tapi gue di sini mau ngebahas mengenai hoodie ya. Nah kebetulan, hoodie-nya nih, ini hoodie-nya yang gue pakai. Jadi dari kemarin gue pakai hoodie nih, banyak yang inbox, bang hoodie-nya keren dah bang, di review dong bang, gitu kan. Jadi akhirnya gue coba untuk review ya, karena menurut gue ini bisa jadi pengetahuan tambahan juga buat kalian yang awam. Ya oke. Gue tadi udah coba untuk hal-hal yang penting ya. Gue nyatet nih soalnya on the spot ya, kita nggak ada skrip-skripan, jadi gue semua on the spot. Oke ya, kita mulai. Jadi gue cerita sedikit seperti biasa. Jadi kemarin ada temen ya kan, dia punya punya barang yang gue suka lah ya kan. Gue kan koleksi hoodie ya, gue suka koleksi hoodie. Nah, gue lihat bagus ya, mereknya The North Face. Dan kebetulan memang gue suka merek The North Face dan koleksi juga banyak merek-merek The North Face. Jadi pas ngeliat hoodie itu, wah gue langsung suka, terus minta kirim. Bukan minta kirim gratis ya, maksudnya gue beli ya. Gue beli gitu kan. Harganya kalian bisa cek lah di marketplace ya, gue nggak sebutin di sini. Tapi jadi teman gue ini memang biasa jual barang yang murah-murah lah, harganya miring gitu kan. Nah, terus dia minta gue untuk, mas coba deh cek dulu gitu kan, soalnya ini made in-nya kok nggak biasa gitu kan. Takutnya barangnya KW gitu kan, atau ya sejenisnya lah gitu kan. Nah terus gue bilang, nah emang kenapa gitu kan, kalau jadi gini ya, ini juga pengetahuan juga buat kalian, made in itu bisa di mana aja ya. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu sekelas The North Face atau aparel ya, Columbia ya kan, terus atau bahkan brand-brand lain ya, bukan aparel, misalnya kayak Big Agnes, terus Climate ya kan, kemudian Eno ya kan. Ini yang gue tahu ya. Walaupun mereka brand Amerika, tapi nggak harus juga mereka made in-nya USA gitu kan. Memang ada beberapa produk yang idealis ya, brand yang idealis yang sampai dengan saat ini produksinya masih di Amerika. Misal kayak Thermarest, MSR itu kan, itu masih made in USA. Bahkan untuk merek gila sekalipun sekelas Arc'teryx ya,
dulu pun juga made in-nya Kanada ya. Tapi sering perkembangannya zaman ternyata bikin di China gitu kan. Jadi bukan berarti kalau made in-nya bukan USA, merek USA made in-nya bukan USA itu fake, barang fake gitu kan. Jadi nggak bisa kita langsung menyimpulkan langsung ke situ ya, karena banyak faktor kenapa mereka harus produksi di luar negara mereka. Ya, salah satunya adalah faktor biaya produksi. Sebagai contoh misalnya negara-negara Asia itu kan memiliki biaya tenaga kerja yang murah ya, tergolong murah dibanding negara-negara maju ya seperti di Eropa ataupun Amerika. Sebagai contoh aja begini, kalau di Amerika tuh atau di Eropa beli bensin itu kita harus isi sendiri gitu kan. Kadang mungkin kita bertanya, loh kenapa kok nggak ada petugasnya kayak di Indonesia, ya kan? Karena perusahaan di sana juga mikir ya, gaji petugas itu dibayar per jam pakai dolar gitu kan, ya kan? Sementara isi bensin itu adalah pekerjaan yang sangat mudah, jadi nggak perlu mereka bayar tenaga gitu kan, buat melayanin gitu kan. Karena di negara Asia atau negara kita itu biaya tenaga itu murah, sehingga ya sampai dengan saat ini kita masih sering menemukan pom bensin yang masih ada petugasnya, ya kan? Walaupun ada yang mengisi sendiri gitu, tapi tidak sebanyak yang ada petugasnya. Itu sebagai contoh yang pertama. Yang kedua juga mengenai cuci mobil, ya di sana pun juga gitu. Jadi mereka hanya menyediakan tempat, alat, ya kita cuci sendiri, ya kan? Nggak ada petugas yang nyuciin kayak di sini gitu kan. Di sini kan nyuci petugasnya 4, bayarnya nyuci mobil ya, petugasnya 4, bayarnya tuh paling 45.000, 50.000 ya kan, termasuk murah. Kalau di sana ya nggak masuk gitu kan, mereka harus cas berapa ke kita kalau kita mau nyuci mobil dan dicuciin, karena mereka mesti bayar mahal ya untuk petugas. Banyak hal juga kenapa kok di sana petani-petani gitu ya itu memang mereka mengerjakan sendiri gitu kan, kayak untuk panen, kayak untuk membajak ladang dan sebagainya mereka pakai traktor dan sebagainya. Beda kayak di sini kita nyuruh orang aja gitu kan, kita nyuruh orang kita bayar, beda ya. Jadi negara-negara maju itu memiliki biaya manusia yang mahal, dibayar per jam. Nah itu salah satu faktor kenapa mereka produksi di negara-negara Asia ya. Selain daripada di negara-negara Asia juga terdapat pabrik-pabrik yang memang memiliki alat-alat yang memang mumpuni gitu ya. Contoh misalnya kayak sleeping pad ya, itu misalnya Taiwan ya kan. Taiwan tuh bukan berarti wah made in Taiwan kok bukan USA, karena memang di sana dibanding di China atau di negara-negara lain teknologi di sana lebih maju gitu. Kalau untuk bicara sleeping pad ya, untuk produksi valve-nya dan sebagainya. Terus tenda misalnya kan, misalnya kayak Big Agnes, dia ada made in China juga ada, tapi yang kelas-kelas berat itu made in-nya Korea, ya kan? Karena memang beda, jadi di negara itu biaya manusianya dan alat yang untuk membuat di pabrikannya itu berbeda, ya. Nah ini mungkin yang paling gampang. Salah satunya adalah produksi kaleng ya, kaleng kanister ya. Kenapa kok semua merek-merek atau brand-brand besar kok bikinnya di Korea gitu, di satu perusahaan gitu kan. Jadi memang pabriknya sama tapi ya labelnya aja yang beda gitu kan. Misalnya merek MSR bikin ya merek warnanya merah, ada labelnya MSR. Kemudian misalnya Optimus hijau itu mereknya Optimus. Jadi sesuai brandnya masing-masing, tapi dia diproduksi di pabrik yang sama gitu kan. Ya jadi balik lagi ke topik kita, di sini yang perlu digarisbawahi adalah tidak harus brand Amerika ya itu made in-nya Amerika, ya kan.
Itu yang pertama. Terus yang kedua, nah balik lagi ke bicara hoodie ya. Ini hoodie yang gue dapat made innya adalah Bangladesh ya. Bentar, gue kelibet nih bacanya. Bangladesh. Jadi ini guys, produknya guys. Ini barangnya seperti yang gue pakai. Dia datang dengan seperti ini ya. Dia ada polybag, tapi nggak ada label, tapi ada tag ya. Ya tag memang bisa aja dibikin gitu kan, disusulin bisa aja. Tapi nanti gue akan bahas lebih detail mengenai produk ini. Ya jadi apa tadi ya? Produksi. Kemudian oke, yang pertama itu mengenai produksinya ya. Terus yang kedua, kalau kita dapat produk rel harga murah gitu kan, ya gak apa-apa kalau emang kita bisa. Paling gampang sih emang tanya sellernya ya, misalnya mas ini original atau enggak gitu kan. Kalau kita percaya sama dia, ya dia bilang original, ya original gitu kan. Tapi kalau mungkin kalian nggak terbiasa menanyakan seperti itu, atau mungkin sellernya nggak biasa komunikasi dengan seller sebelum membeli gitu kan, kalian bisa melihat dari ya pertama pas datang itu pasti dilihat labelnya ya. Misalnya label, ini gue contohin aja ya. Ini barangnya gue buka, sebentar ya. Gue tuh susah banget ya, bini gue tuh, gue lagi ngevlog juga. Ntar dikasih tahu. Jadi emang kalau nggak mau diganggu macet dan sebagainya, gue mesti ngevlognya itu jam 11 malam ya, jam 11 ke atas. Duh, gue nggak kebiasa nih, gue ngeliatnya ke atas terus karena ada monitor di atas. Harusnya gue ngeliatnya ke kamera, ke lensanya ya. Oke ya, jadi pertama datang misalnya barang nih datang, nah kalian lihat gitu kan. Kalau ini apa kelihatan nggak? Ya. Sorry ya. Kalau label tuh bisa aja nyusul gitu kan. Barang ada labelnya tapi disusulin gitu kan, terpisah. Ya itu banyak cerita, banyak faktor sebenarnya, tapi mudah-mudahan aja kita bisa ngebahas secara singkat dan kalian bisa dapat poinnya. Nah, kebetulan gua kan koleksi The North Face, jadi ya gua terbiasa lah mengidentifikasi itu produk fake atau bukan gitu kan. Ini biasanya pas datang gua lihat labelnya ya kan. Ya ini kan kalau made in tuh macem-macem lah, bisa China, bisa Vietnam ya kan, bisa Indonesia, bisa macem-macem lah. Tapi model labelnya itu pasti mirip-mirip, sama lah bisa dibilang dengan jaket yang lain. Nih misalnya ada kayak gantungan hooknya ini yang buat ngegantung ya kan. Terus lihat di sini. Nah, misalnya di bawah nih ada apa ya nih namanya? Ini ada labelnya juga di bawah, kelihatan nggak? Coba tuh kelihatan nggak? Ada labelnya. Terus di sini ya, mana sih sebelah kanan, kiri biasanya kiri, mana sebelah kiri? Nah, sebelah kiri. Wah ini, yang ini kebetulan labelnya udah di cross nih, tuh labelnya udah di cross ya. Oke ya, gua buka lagi, mudah-mudahan yang ini enggak. Jadi memang balik lagi, ini sebetulnya barang original tapi memang ada cerita di balik itu ya. Coba gua berharap yang ini ada labelnya juga. Kayaknya di cross juga nih labelnya nih, di cross juga nih. Iya nih, di cross juga nih labelnya nih, tuh. Oke ya, jadi gue kasih lihat yang gue pakai aja. Mudah-mudahan kelihatan sama kalian. Yang gue pakai
punya label seperti ini. Hai guys, mudah-mudahan kelihatan ya. Duh, gue ngeliatnya ke sana mulu. Nih, ini was label. Itu ya was label. Biasanya ada beberapa bahasa. Kemudian ada nomor PO. Ya kan, ini bisa dicek juga di websitenya. Lu ketik aja di Google. Kemudian ada label hologram. Ini gue lagi bicara North Face ya. Jadi kalau udah kayak begini, jahitannya ya jadi yang terpenting itu dulu poinnya untuk mengetahui barang original apa enggak. Nah terus anggaplah ini kita udah ngebahas, kita udah bisa mastiin kalau ini original. Nah yang perlu kalian ketahuin adalah kalian mesti cek juga ya, karena yang begini juga kadang-kadang ada yang jahitannya berantakan, ada. Kemudian tangannya panjang sebelah atau enggak presisi, itu ada. Kok bisa gitu kan? Ya jadi sebetulnya produk-produk seperti itu ya memang tidak lulus quality control gitu kan. Harusnya kan nggak beredar secara ofisial ya, tapi ya kita tahu lah kadang-kadang hal-hal kayak begini ya kenyataannya juga banyak ditemukan di pasar gitu kan, dengan harga miring dan tapi ya memang kadang labelnya di cross, terus kadang dicoret dan ya, tapi kan itu sebetulnya nggak penting juga ya. Yang penting kan memang produknya yang kita dapat itu adalah original dan minusnya itu seminim mungkin. Ya mungkin cuma jahitan misalnya kan, ini sebagai contoh mungkin kelihatan sama kalian ya. Ini coba kalau kalian beli di toko, kelihatan nggak? Kalau misal kalian beli di toko robek begini nggak mungkin, tapi kan di toko kan harganya juga harga normal gitu kan. Ya jadi balik lagi ya, kita dapat harga murah gitu kan, tapi memang barangnya ada minus lah, bisa dibilang kayak gitu. Ya cukup fair lah kalau menurut gua gitu kan, dan worth it ya. Kita kalau memang kalian pengen yang perfect gitu kan, ya silahkan aja beli di toko gitu kan. Beli di toko, contoh lah misalnya ya, barang ini dolarnya tuh 75 misalnya kan, mungkin sekitar 1,4 juta gitu kan. Kalian beli di toko dengan harga 1,4 juta ya pasti grass banget lah, nggak ada cacat dan sebagainya ya kan. Tapi kalau harganya jauh melebihi harga itu ya, misalnya di bawah 500 atau di bawah 700 itu kan separuh harga lah, bahkan 50% lebih murah atau bahkan 70-80% lebih murah gitu kan, ya why not gitu kan. Atau buat dipakai juga gitu kan, buat dipakai. Cuma memang yang harus diperhatikan jangan sampai yang kalian dapat tuh minusnya banyak gitu kan. Misalnya ada jahitan yang lepas, terus ada labelnya yang hilang atau apalah macem-macem gitu kan, terus ada yang tangannya miring sebelah kayak gitulah. Itu sebenarnya yang perlu diperhatikan itu ya kan. Jadi ya balik lagi ya, jadi produk itu produk original murah, kita dapat barang reject atau barang rembesan namanya, whatever lah, itu nama bisa macem-macem. Tapi ya balik lagi, ini adalah pilihan buat kalian. Kalau kalian mau yang grass, belilah di toko gitu kan. Tapi kalau emang kalian adalah orang yang ya kayak gue gini lah, gue suka cari barang-barang miring gitu kan, yang emang buat dipakai hari-hari gitu kan. Ya cari aja yang apa diskon atau cross label, atau memang barang reject pun nggak apa-apa kalau memang rejectnya nggak parah-parah amat gitu kan. Jadi gitu guys ya. Nih gue udah lama nggak ngevlog pakai kamera ya, gue di atas pakai monitor kecil, sehingga karena udah lama nggak ngevlog, mata gue selalu ke atas gitu. Sorry, jadi nggak terlalu bagus hasilnya ya. Terus apa lagi tadi ya? Ya tadi label merek udah, was label udah, hologram udah, jahitan udah. Jadi ya oke ya. Jadi
Itu tips-tips buat kalian, supaya kalian tuh bisa, yang pertama bisa tahu ini barang sebenarnya original atau bukan. Terus kedua, kalau kalian udah tahu ini original tapi kalian tahu ini adalah barang reject, pastikan kalian tuh bisa request sama sellernya dapet yang yang minusnya, atau ya minusnya paling minim lah, ya kan. Ini nggak selalu ada minusnya ya, kadang-kadang pun juga ada barang sampel, ya kan. Terus yang memang belum sempurna gitu kan, atau minusnya mungkin kecil banget lah, sampai hampir nggak kelihatan gitu kan. Itu ada aja, itu untung-untungan lah dapat kayak gitu ya. Oke guys, ini gue ngobrol udah berapa menit ya, di situ nggak kelihatan menitnya, tapi yang pasti gue seneng dapat hoodie ya, merek North Face. Dan ini hoodie-nya dipakainya enak banget, jadi gue dari kemarin ini udah pakai terus setiap hari. Bahkan bisa gue bilang ini hoodie yang paling enak dari hoodie yang gue punya. Gue punya hoodie 10 lebih ya, bahannya mirip-mirip, tapi kadang perbedaannya adalah ketebalannya aja, ketebalan bahannya. Sama yang ada yang stretch, ada yang enggak. Nah yang ini nih yang gue pakai ini modelnya enak banget, adem, stretch juga. Terus ya memang kalau kayak di sini kan dingin ya. Kadang-kadang kalau gue keluar nih ya dingin masih tembus. Ya tapi maksud gue kalau buat kalian yang nggak tinggal di suhu-suhu dingin kayak di tempat gue gini kan, ini masih bisa dipakai hari-hari lah, nggak terlalu gerah gitu kan. Ya, oke ya guys, jadi itu dulu yang yang menjadi obrolan kita malam ini. Semoga apa yang tadi disampaikan bermanfaat buat kalian ya. Jadi kalian bisa tahu mana produk original, dan kalau udah tahu original pastikan dapatnya yang mendekati perfect lah. Walaupun mungkin kecil kemungkinan, tapi kan ya bisa aja minta request, pilihin dong kan, ya kan, yang bagus kirim gitu kan ya. Oke, sampai ketemu lagi di vlog gue selanjutnya. Bye.